Ramacandra, atau Rama adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India, konon hidup pada zaman Treta Yuga, keturunan dinasti Surya atau Suryawangsa. Ia berasal dari kerajaan Kosala yang beribu kota, Ayodhya. Menurut pandangan Hindu, ia merupakan awatara Dewa Wisnu yang ketujuh, yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Sosok dan kisah kepahlawanannya, yang terkenal dituturkan dalam sebuah sastra Hindu kuno yang disebut Ramayana. Kisah Ramayana tersebar dari Asia Selatan sampai Asia Tenggara. Terlahir sebagai putra sulung dari pasangan Raja Dasarata dengan Kosalya, ia dipandang sebagai Maryada Purushottama, yang artinya manusia sempurna. Setelah dewasa, Rama memenangkan sayembara dan beristrikan Dewi Sita, inkarnasi dari Dewi Laksmi. Rama, dalam kitab Rigveda dan Atharvaveda, adalah kata sifat yang berarti gelap atau hitam, atau kata benda yang berarti kegelapan. Bentuk feminim dari kata sifat tersebut adalah Rami. Dua Rama muncul dalam Pustaka Weda dengan nama keluarga Margaweya dan Aupataswini. Rama yang lain muncul dengan nama keluarga Jamadagnya yang dianggap sebagai penulis himne Rigveda. Menurut Monier Williams, 3 Rama dihormati pasca masa Weda, yaitu 1. Ramacandra, atau Rama Rembulan, putra Dasarata, keturunan Ragu dari dinasti Surya. 2. Parashurama, atau Rama bersenjata kapak, awatara Dewa Wisnu yang keenam, kadangkala dianggap sebagai Jamadagnya, atau sebagai Bhargawa Rama, keturunan Brigu, adalah seorang Chiranjeewin, atau makhluk abadi. 3. Balarama atau Rama yang kuat, juga disebut Halayuda, bersenjata bajak saat bertempur, kakak sekaligus teman dekat Kresna, awatara Dewa Wisnu yang ke-8. Dalam Wisnu Sahasranama, Rama adalah nama lain Wisnu yang ke-394. Dalam interpretasi dari komentar Adi Sankara, yang diterjemahkan oleh Swami Tapasyananda dari Misi Ramakrishna, Rama memiliki 2 pengertian. 1. Brahman, yang maha kuasa yang menganugerahkan para yogi. 2. Ia, Wisnu, yang meninggalkan kahyangan, untuk menitis kepada Rama, putra Dasarata. Sri Ram, atau yang dikenal di Jawa dengan sebutan Sri Rama, adalah reinkarnasi Dewa Wisnu yang ke-7, di antara 10 awatara Dewa Wisnu, atau yang ke-22 di antara 25 awatara Dewa Wisnu. Ia turun ke dunia sebelum Dewa Wisnu bereinkarnasi menjadi Dewa Kresna. Dalam Wiracarita Ramayana, diceritakan bahwa sebelum Rama lahir, seorang raja raksasa bernama Rahwana, telah meneror Triloka, 3 dunia, sehingga membuat para dewa merasa cemas. Atas hal tersebut, Dewi Bumi menghadap Brahma agar dia bersedia menyelamatkan alam beserta isinya. Para dewa juga mengeluh kepada Brahma, yang telah memberikan anugerah kepada Rahwana, sehingga raksasa tersebut menjadi takabur. Setelah para dewa berkumpul membicarakan kegelisahannya di hadapan Wisnu, memohon agar Wisnu bersedia menjelma kembali ke dunia, untuk menegakkan Dharma, serta menyelamatkan orang-orang saleh, Dewa Wisnu pun menyatakan bahwa ia bersedia melakukannya. Ia Wisnu berjanji akan turun ke dunia sebagai Rama, putra Raja Dasarata dari Ayodhya. Dalam penjelmaannya ke dunia, Wisnu ditemani oleh naga Shesha, yang akan mengambil peran sebagai Laksmana,
serta Laksmi yang akan mengambil peran sebagai Sita. Ayah Rama adalah Raja Dasarata dari Ayodhya, sedangkan ibunya adalah Kosalya. Dalam serial Ramayana, diceritakan bahwa Raja Dasarata yang merindukan putra, mengadakan upacara untuk para dewa, upacara yang disebut Putra Kamayadnya. Lalu, upacara tersebut diterima oleh para dewa, dan utusan mereka memberikan sebuah air suci, agar diminum oleh setiap permaisuri raja. Atas anugerah tersebut, ketiga permaisuri Raja Dasarata melahirkan masing-masing seorang putra. Yang tertua bernama Rama, lahir dari ibu Kosalya. Yang kedua adalah Bharata, lahir dari ibu Kekayi. Dan yang terakhir ibu Sumitra. Ia melahirkan dua orang putra yaitu, Laksmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut, tumbuh menjadi putra yang gagah-gagah dan terampil, memainkan senjata di bawah bimbingan Resi Wasista. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra datang menghadap Raja Dasarata. Dasarata tahu benar watak resi tersebut, dan berjanji akan mengabulkan permohonannya sebisa mungkin. Akhirnya, sang resi mengutarakan permohonannya, yaitu meminta bantuan Rama, untuk mengusir para raksasa, yang mengganggu ketenangan para resi di dalam hutan. Bantu support terus channel kami dengan cara like, subscribe dan komen, agar kami semangat upload video lagi. Terima kasih. Mendengar permohonan tersebut, Raja Dasarata sangat terkejut, karena merasa tidak sanggup untuk mengabulkannya. Tetapi, ia juga takut terhadap kutukan Resi Wiswamitra. Raja Dasarata merasa anaknya masih terlalu muda untuk menghadapi para raksasa, tetapi Resi Wiswamitra menjamin keselamatan Rama. Setelah melalui perdebatan dan pergolakan dalam batin, Raja Dasarata mengabulkan permohonan Resi Wiswamitra, dan mengizinkan putranya untuk membantu para resi. Di tengah hutan, Rama dan Laksmana memperoleh mantra sakti dari Resi Wiswamitra, yaitu Bala dan Atibala. Setelah itu, mereka menempuh perjalanan menuju kediaman para resi di Siddhasrama. Sebelum tiba di Siddhasrama, Rama, Laksmana, dan Resi Wiswamitra melewati hutan Dandaka. Di hutan tersebut, Rama mengalahkan Rakshasi Tataka dan membunuhnya. Setelah melewati hutan Dandaka, Rama sampai di Siddhasrama bersama Laksmana dan Wiswamitra. Di sana, Rama dan Laksmana melindungi para resi, dan berjanji akan mengalahkan raksasa yang ingin mengotori pelaksanaan yadnya, yang dilakukan oleh para resi. Saat raksasa Marica dan Subahu datang, untuk mengotori sesajen dengan darah dan daging mentah, Rama dan Laksmana tidak tinggal diam. Atas permohonan Rama, nyawa Marica diampuni oleh Laksmana, sedangkan untuk Subahu, Rama tidak memberi ampun. Dengan senjata Agniastra atau panah api, Rama membakar tubuh Subahu sampai menjadi abu. Setelah Rama membunuh Subahu, pelaksanaan yadnya berlangsung dengan lancar dan aman. Resi Wiswamitra mendengar adanya sebuah sayembara di Mithila, demi memperebutkan Dewi Sita. Ia mengajak Rama dan Laksmana untuk mengikuti sayembara tersebut. Lalu, Rama dan Laksmana menyanggupinya. Setibanya di sana, Sri Rama melihat bahwa tidak ada orang yang mampu memenuhi persyaratan untuk menikahi Sita, yaitu mengangkat serta membengkokkan busur Siwa. Namun, saat Rama tampil ke muka, ia tidak hanya mampu mengangkat serta membengkokkan busur Siwa, tetapi juga mematahkannya menjadi 3. Saat busur itu dipatahkan, suara patahan dari busur tersebut
sangatlah keras dan menggelegar, bergemuruh. Melihat kemampuan istimewa tersebut, ayah Sita, yaitu Raja Janaka, memutuskan agar Rama menjadi menantunya. Sita pun senang mendapatkan suami seperti Rama. Kemudian, utusan dikirim ke Ayodhya untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Raja Dasarata sangat senang mendengar putranya sudah mendapatkan istri di Mithila, kemudian ia segera berangkat ke sana. Setelah menyaksikan upacara pernikahan Rama dan Sita, Wiswamitra mohon pamit untuk melanjutkan tapa di Gunung Himalaya, sementara Dasarata pulang ke Ayodhya, diikuti oleh Resi Wasista serta para pengiringnya. Di tengah jalan, mereka berjumpa dengan Resi Parasurama, yaitu Brahmana Sakti yang ditakuti para ksatria. Parasurama membawa sebuah busur di bahunya, yang konon merupakan busur dari Dewa Wisnu. Ia sudah mendengar kabar bahwa Rama telah mematahkan busur Siwa. Dengan wajah yang sangar, ia menantang Rama untuk membengkokkan busur Wisnu. Rama menerima tantangan tersebut dan membengkokkan busur Wisnu dengan mudah. Melihat busur itu dibengkokkan dengan mudah, seketika raut wajah Parasurama menjadi lemah lembut. Rama berkata, "Panah Waisnawa ini harus mendapatkan mangsa. Apakah panah ini harus menghancurkan kekuatan Tuan atau hasil tapa Tuan?" Lalu Parasurama menjawab, agar panah itu menghancurkan hasil tapanya, karena ia hendak merintis hasil tapanya dari awal kembali. Setelah itu, Parasurama mohon pamit dan pergi ke Gunung Mahendra. Bantu support terus channel kami dengan cara like, subscribe dan komen, agar kami semangat upload video lagi. Terima kasih.